Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 5 di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Teman-teman, kalian pasti udah gak asing lagi ya mendengar kata fakta dan opini. Memang, kata tersebut kita sudah dipertemukan dalam kehidupan sehari-hari kita, di mana fakta dan opini biasanya merujuk pada suatu berita tentang benar ataupun salah. Tetapi masih banyak loh orang yang bingung dalam membedakan antara informasi ini berupa fakta atau berupa opini. Nah, di sini aku mau menjelaskan apa sih itu fakta dan opini dari pengertian, ciri-cirinya, perbedaan, dan juga contoh kalimatnya. Simak sampai selesai ya. Berasal dari bahasa Latin yaitu factus, yang berarti hal atau peristiwa yang benar-benar terjadi atau benar-benar ada dan dibuktikan dengan kebenarannya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, fakta yaitu hal, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan. Fakta yaitu sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Jenis fakta ini ada dua, yaitu fakta umum dan fakta khusus. Fakta umum yaitu fakta yang kebenarannya ini berlaku sepanjang masa atau sepanjang zaman. Contohnya, matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Fakta ini cukup jelas ya teman-teman. Fakta ini sudah diketahui oleh banyak orang, bahkan semua orang sudah mengetahuinya dan berlaku sepanjang masa. Nah, yang kedua yaitu fakta khusus. Fakta khusus ini yaitu fakta yang kebenarannya berlaku dalam waktu tertentu saja atau bersifat sementara. Contohnya, saat ini Budi duduk di kelas 3 SMA Negeri 1 Gresik. Gak mungkin dong Budi ini terus-menerus selamanya duduk di kelas 3. Nah, maka dari itu contoh ini masuk ke dalam fakta khusus. Oke, selanjutnya ciri-ciri dari fakta. Yang pertama, dapat dibuktikan kebenarannya, baik melalui penelitian, temuan, karya tulis ilmiah, atau dari sumber-sumber yang terpercaya seperti para ilmuwan. Nah, ini juga harus melewati dari batas penelitian juga ya, nggak harus asal-asalan teman-teman. Yang kedua adalah memiliki data yang akurat, seperti tempat, tanggal, dan waktu kejadiannya. Contohnya, berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, jumlah provinsi ibu kota di Indonesia sekarang berjumlah 34 provinsi. Nah, angka tersebut sudah merujuk pada data yang akurat, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Yang ketiga bersifat objektif, yaitu apa adanya dan tidak dibuat-buat. Yang dimaksud objektif dalam kalimat fakta ini yaitu pernyataan dalam fakta tersebut bersifat umum dan diketahui oleh banyak pihak, termasuk lembaga atau badan yang resmi. Contohnya ini berdasarkan catatan Komnas Perempuan, angka kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2015 meningkat sebesar 9% dibanding tahun 2014. Oke, yang keempat adalah fakta benar-benar terjadi. Sebuah kalimat dianggap fakta jika jika pernyataan di dalamnya memaparkan situasi yang benar-benar terjadi, kenyataan, dan dipastikan kebenarannya. Contohnya, sepeda motor tersebut menabrak anak kecil yang sedang menyeberang di jalan veteran. Nah, ini sudah benar-benar terjadi ya teman-teman. Baik itu berdasarkan penglihatan kita dengan mata kepala kita sendiri, atau berdasarkan saksi mata yang lain, dan sebagainya. Yang kelima, kalimat fakta biasanya dapat menjawab pertanyaan dari 5W1H.
yaitu apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya, opini. Opini yaitu pendapat, ide, atau pikiran untuk menjelaskan kecenderungan atau preferensi tertentu terhadap perspektif dan ideologi. Akan tetapi bersifat subjektif karena belum mendapatkan pemastian atau pengujian. Menurut Leonardo W. Viasumirat, opini adalah sikap atau pendapat seseorang mengenai sebuah persoalan ataupun keadaan yang pernah maupun sedang terjadi. Teman-teman, opini antara satu orang dengan orang yang lain cenderung berbeda. Mengapa? Karena hal ini dapat dipengaruhi dengan pola pikir, pengetahuan, dan juga lingkungan terhadap situasi ataupun persoalan tersebut. Oke, selanjutnya yaitu ciri-ciri dari opini. Yang pertama, mengandung pendapat pribadi ataupun orang lain. Yang namanya opini berarti dalam kalimat tersebut kamu menemukan pendapat diri sendiri maupun pendapat orang lain. Dalam beberapa kasus, pada kalimat opini ditemukan pernyataan dari orang yang sudah terkenal, sehingga terkesan bahwa tersebut itu fakta. Padahal perkataan orang tersebut itu masih sebuah perkiraan saja, sebuah pendapat saja, dan belum bisa dibuktikan kebenarannya. Contohnya ya, Kapolsek menduga ada pihak yang sengaja membakar ruko-ruko di daerah Tangerang tersebut. Nah, kata menduga ini termasuk kata yang opini, termasuk opini ya teman-teman. Oke. Yang kedua, bersifat subjektif dan dilengkapi dengan pendapat, saran, atau ramalan tentang sebab akibat terjadinya suatu peristiwa. Artinya, hal-hal yang dikemukakan hanya menurut salah satu pihak, sehingga tidak bisa dikatakan netral. Contohnya, saya yakin dia yang menaruh racun di dalam gelas tersebut. Saya yakin. Nah, kata tersebut sudah merujuk kepada kalimat opini. Yang ketiga, kalimat opini itu belum pasti kejadiannya dan biasanya diawali dengan kata-kata seperti menurut saya, sepertinya, saya rasa, dan lain sebagainya. Yang keempat, opini merupakan pendapat atau argumen seseorang. Yang kelima, opini merupakan informasi yang belum dibuktikan kebenarannya, tetapi opini ini bisa berubah menjadi fakta jika opini sudah terbukti data yang akurat, yang kebenarannya itu sudah pasti. Oke, selanjutnya yaitu jenis-jenis opini. Jenis-jenis opini ini ada 5, yaitu opini perorangan, opini pribadi, opini publik, opini umum, dan opini khalayak. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, opini perorangan. Opini perorangan yaitu opini yang dikemukakan oleh seseorang kepada orang lain di muka umum, baik itu dalam kelompok formal maupun informal. Yang kedua, opini pribadi, yaitu opini yang dikemukakan oleh seseorang kepada orang lain yang mempunyai hubungan dekat yang dapat dipercayainya. Nah, pendapat atau opini pribadi itu mengandung unsur intimidasi atau keakraban. Yang ketiga, opini publik. Opini publik yaitu kesatuan pendapat yang timbul dari sekelompok orang yang berkumpul secara spontan dan membicarakan isu yang kontroversial. Yang keempat, opini umum. Opini umum yaitu opini yang dihasilkan oleh suatu lembaga pengumpulan pendapatan umum tentang suatu isu. Yang kelima, opini khalayak, yaitu pendapat yang sudah menetap atau mengendap dalam masyarakat, telah dipengaruhi oleh berbagai norma budaya dan bersifat statis. Cara membedakan kalimat fakta dan kalimat opini. Yang pertama,
Kalimat fakta biasanya diikuti oleh data-data yang akurat, yang sudah pasti kebenarannya. Yang kedua, kalimat yang bersifat objektif pasti sudah fakta, sedangkan yang subjektif berarti merujuk kepada opini. Yang ketiga, kebenarannya itu sudah tentu benar, berarti fakta. Tetapi kalau masih diperdebatkan dalam masyarakat, berarti opini. Yang keempat, kalimat fakta berdasarkan data-data, sedangkan opini berdasarkan perkiraan, perasaan, masih dalam kemungkinan. Yang kelima, kalimat opini sering menggunakan kata-kata seperti sangat, dapat, mungkin, sebaiknya, barangkali, menurut, dan lain sebagainya. Yang keenam, dalam kalimat opini banyak ditemukan kata-kata seperti enak, mewah, cantik, tinggi, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, itu saja penjelasan tentang fakta dan opini. Semoga teman-teman bisa memahami semuanya ya. Saya berharap teman-teman termasuk saya juga bisa bersikap lebih bijak mengenai informasi yang kita terima. Jadi kita bisa membedakan apakah informasi atau berita tersebut merupakan fakta atau bersifat opini. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah.